Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dialika dengan NIM G0312411052. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus nyata yang mencerminkan problematika dalam penegakan hukum di daerah asal saya, yaitu Makassar, khususnya dengan tema mafia tanah pada lahan Masjid Al-Markaz Al-Islami. Mafia tanah telah menjadi permasalahan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Makassar. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan individu dan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Salah satunya yaitu kasus sengketa lahan Masjid Al-Markaz Al-Islami. Pada tahun 2022, Polda Sulawesi Selatan menerima 181 laporan terkait kasus mafia tanah, dengan 93 diantaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Salah satu kasus yang menonjol yaitu sengketa lahan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar. Seorang individu bernama Ince Baharudin diduga menggugat kepemilikan beberapa aset strategis milik negara, termasuk lahan masjid. Seluruh hasilnya 30 hektar. 30 hektar semua? Tapi yang khusus untuk masjid dan lapangan di depan itu 7 hektar. Polda Sulsel menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Namun, proses hukum menghadapi hambatan ketika Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan putusan yang membatalkan sertifikat kepemilikan lahan yang diklaim oleh tersangka. Akibatnya, kejaksaan menolak melanjutkan pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Umum. Kejaksaan Agung telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil yaitu pembentukan tim pemberantasan mafia tanah melalui surat perintah Jaksa Agung. Secara nasional, Kejaksaan Agung mencatat bahwa perkara korupsi terkait mafia tanah selama periode 2020 hingga 2022 menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai 1,4 triliun. Data ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari praktik ilegal tersebut. Dalam kasus ini tentunya mengalami kendala dalam proses penuntutan dan persidangan. Pertama yaitu putusan administratif yang bertolak belakang dengan pidana, di mana putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menghambat proses pidana. Yang kedua yaitu koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. Dan yang terakhir yaitu banyaknya kasus mafia tanah yang melibatkan pemalsuan dokumen, penggelapan sertifikat, dan penggunaan pihak ketiga sebagai pemilik fiktif. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih.